kita audit legal itu kan dikasih dokumen ya, dikasih dokumen, tolong dicek gitu. Nah, kita bikin disclaimer, dokumen yang diserahkan oleh si target company ke kita asumsikan itu benar, nggak ada pemalsuan. Kan bisa aja data yang dikasih ke kita palsu. Kita kan bukan investigator atau detektif yang dikasih kita harus ngecek lagi ini asli apa enggak gitu ya. Kecuali ada QR code-nya. Sekarang surat-surat pemerintah udah mulai ada QR code-nya, bisa kita oh ini valid gitu. Tapi mungkin kalau dulu sebelum zaman QR code itu kita dikasih dokumen palsu, pemalsuan segala kita nggak tahu kan gitu. Ketika kita bikin satu report yang oke ini bagus, ini layak gitu, ternyata banyak yang palsu gitu, pemalsuan. Gitu. Ada unsur penipuan, ada unsur pidananya, bisa saja terjadi gitu. Oke guys, kenalin, gue Abdena, mahasiswi semester 6 FHUGM, sekarang lagi magang di Menko Lawyers. Halo, gue Aisyah, mahasiswi semester 6 FHUGM, lagi magang juga di Menko Lawyers. Dan selamat datang di podcast kami, 9 AM Knowledge. Oke, seperti episode podcast yang sebelumnya nih, hari ini kita juga kedatangan lawyer ibu kota. Ada Bapak Arselan Ruslan SH LLM, ya kan Bang? Yes. Ya. Betul ya Bang? Ini sekarang lagi lawyer di? Lawyer di ANSS Counselors at Law sendiri sih, sama berarti teman-teman. Kemarin juga ada tuh Bang yang kesini, Bang Ivan Nugroho, menjelaskan tentang pasar modal. Good. Oke. Jadi teman-teman, Bang Elan ini adalah seorang corporate lawyer yang mempunyai fokus bidang di M&A, ya Bang, betul. Merger and acquisition gitu. Oke, jadi mungkin pertama Bang Elan bisa jelasin dulu dikit tentang riwayat pendidikan, jangan dari SD juga sih. Jangan dari SD. Oke. Dari kuliahnya aja Bang. Oke. Jadi waktu dulu ngambil S1-nya itu di Undip ya. Di Undip, Fakultas Hukum Undip, tahunnya sebutin nggak? Soalnya ketawa. Boleh Bang. Jadi tahun masuknya itu di 2002 gitu ya. Dulu waktu itu mungkin penjurusannya kita ngambil hukum dagang ya. Okay. Mungkin setelah itu langsung nih waktu itu mungkin teman-teman kalau ada yang ngambil master atau S2 biasanya kan ada kerja dulu. Nah aku kebetulan langsung waktu itu langsung jadi lulus langsung ngambil master di Queensland di Australia. Fokusnya itu di penyelesaian sengketa internasional dan international trade gitu, perdagangan internasional gitu. Jadi sebenarnya fokus S2-nya sendiri agak jauh ya Bang dari M&A itu? Iya, karena kita kalau sekolah di luar gitu kan kita nggak bisa belajar hukum lokal juga, walaupun kita belajar mungkin introduction to common law system gitu, tapi nggak bisa terlalu dalam hukum mereka. Jadi mostly yang kita pelajari hukum ya sifatnya umbrella gitu ya, sifatnya internasional aja. Berarti terkait dengan M&A sendiri, Bang Elan tuh belajar sendiri ya Bang? Secara otodidak atau berdasarkan pengalaman atau gimana Bang? Iya, itu kecemplung juga sih kebetulan. Nah, jadi kayak tadi saya bilang memang fokusnya itu kan waktu itu belajar ya mungkin waktu kuliah di Undip dulu ya gitu. Jadi belum kepikiran juga itu apa sih corporate law firm, corporate lawyer tuh ngapain? Lawyer tuh ya sidang gitu. Kok bisa masuk TV ya masuk TV gitu kan. Tapi mungkin habis itu jadi PNS mungkin kan. Terus pas kita berangkat ke Australia masih belum kebayang itu corporate law firm gitu ya. Jadi ngambil fokusnya pun yang perdagangan internasional. Terus karena memang backgroundnya tertarikannya di perdata daripada ke pidana ya gitu. Terus penyelesaian sengketa internasional kan kita di situ belajar juga penyelesaian alternatif segala macam, arbitrase, mediasi gitu ya. Nah waktu itu coba apply kan pengennya kan waktu itu pas abis lulus kuliah pakai dolar, pengennya kerja di Jakarta gaji dolar juga dong, tapi spendnya rupiah gitu kan. Itu mimpinya gitu. Nah yang kira-kira bisa dapat kayak gimana sih di Jakarta ngasilin dolar nih, kan harus kerja di corporate firm rata-rata teman-teman bilang gitu. Ya udah cari law firm corporate yang mungkin ada asingnya gitu, biar dapat gajinya dolar gitu. Nah waktu interview pertama itu ditanyain spesialisasinya apa, kita bilang penyelesaian sengketa internasional, perdagangan internasional.
tau nggak respon salah satu partnernya tuh malah bilang gini, wah itu mah kurang hot di Indonesia katanya gitu. Nah, terus dia bilang udah deh, lu gue terima tapi lu belajar M&A ya gitu, belajar merger akuisisi. Waktu itu awal-awal belum terbayang sih, emang sebanyak itu ini bisnis ini gitu, sebanyak itu orang jual beli perusahaan, penggabungan bisnis gitu ya. Tapi memang setelah dijalanin surprisingly memang tinggi demandnya cukup tinggi kok. Target company banyak ya bang? Iya, karena bisnis seorang itu kan up and down ya, dan kadang ketika mereka booming bisnisnya tapi keterbatasan modal mereka juga harus berhenti. Disitulah terjadi investasi, misalnya strukturisasi merger atau akuisisi di orang-orang itu gitu. Jadi kok ya gitu sih. Oke. Tapi terkait dengan M&A itu ada pendidikan khususnya nggak bang, atau sertifikasi khusus yang harus dipunyai seseorang atau seorang lawyer biar bisa melakukan M&A gitu bang? Kalau khusus untuk kualifikasi enggak gitu ya, tapi memang bisa didapat di beberapa pelatihan ya, seperti misalnya pelatihan legal auditor gitu ya, itu memang ada sertifikasinya. Ya, tapi CLA ya bang? Iya, tapi untuk melakukan merger akuisisi itu jadi praktisi di situ, itu bukan satu syarat gitulah kurang lebih. Terus misalnya kita ngambil kualifikasi hukum pasar modal ya, HKPM gitu ya. Itu kan 2 sesi ya, itu ya. Jadi kalau sesi pertama itu mostly itu kita justru belajar mengenai corporate, restrukturisasi, merger, akuisisi, itu banyak di situ malahan ilmunya. Untuk belajarnya. Tapi setelahnya memang banyak akan dipraktek sih. Gitu. Dan itu pun nggak wajib ya bang sebenarnya? Nggak satu kewajiban. Terkait dengan sertifikat legal auditor pun yang nggak punya sertifikat juga tetap bisa melakukan legal audit kan bang? Iya betul. Bukan satu syarat sih. Karena pengalaman kan? Iya, karena endingnya itu kan kita menerbitkan sesuatu yang namanya legal opini untuk ke klien itu terkait satu transaksi. Nah yang bisa tanda tangan legal opini, memberikan legal opini berdasarkan undang-undang advokat ya. Yang penting advokat kan gitu. Oke. Terus nih mulai masuk aja ya bang ke materi boleh. Tentang merger dan akuisisi. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung nih bang. Apa sih perbedaan antara merger dengan akuisisi bang? Oke, merger dan akuisisi. Jadi akuisisi itu pengambil alihan ya, kalau bahasa undang-undang PT itu dia mengambil alih satu perusahaan target. Jadi dari situ sebenarnya ada jual beli gitu. Akuisisi itu pengambil alihan yang mengubah kontrol atau mayoritas dalam satu perusahaan target. Gitu. Jadi bukan cuma beli 10%, 20%, minimal biasanya dibeli 51%. Itu bisa kita kategorikan akuisisi. Nah kalau merger itu, kalau akuisisi tadi, misal ada perusahaan A dan perusahaan B, gitu. Perusahaan B ini si pemilik lamanya bilang, oh saya udah kesulitan keuangan, saya harus lepas perusahaan B ini, tapi ada asetnya, ada value-nya, ada mungkin si A minat untuk investasi di situ, jadi dia beli. Jadi si B itu tetap ada, A tetap ada, A pemilik B gitu. Tapi dua-duanya masih tetap ada. Masih ada. Nah itu bedanya kalau merger. Kalau merger itu penggabungan. Yang satu survive, yang satu hilang gitu. Jadi B itu masuk ke A. Mungkin bisnisnya bisa jadi gini. A itu produsen tepung misalnya kita bilang gitu ya. Misalnya produsen roti deh, boleh. Roti ya, kita ganti. Kita ada roti kan tadi. Ada. Produsen roti. Nah, B ini produsen, misalnya supplier utama dia itu misalnya tepung. Nah, mungkin karena A ini profitnya bagus, bisnisnya lagi booming gitu ya. Ternyata B ini lagi kesulitan keuangan misalnya. Ya udah, gabung aja. B di merger ke A karena dia pengen penguasaan bisnis juga, lain bisnisnya nambah. Nanti B-nya hilang, A-nya tetap. Jadi perusahaan A yang tadi hanya produsen, dia juga ada produsen tepung dia supplier tepung sekaligus dia produsen roti gitu. Berarti mungkin ngaruh ke perluasan pasarnya si ngaruh. Tadi ya bang, sangat ngaruh. Karena itu makanya sekarang itu sangat diatur di persaingan usaha. Nah jadi karena apalagi kalau konglomerasi ya, dia kan nguasain semua aspek bisnis gitu. Semua aspek bisnis, misalnya konglomerasi itu kan pengennya kan nguasain dari
orang lahir sampai orang meninggal loh. Beneran. Jadi kalau kita coba paparkan deh, kalau di konglomerasi, mulai dari lahiran dia bikin rumah sakit, gitu kan? Dia bikin rumah sakit, dia punya perusahaan, dia bikin sekolahan. Iya, boleh Ya, ganti kan? lagi. Dia bikin sekolahan. Ini konglomerat satu nih. Bikin sekolahan. Habis sekolah dia orang butuh kerja, suruh kerja di perusahaan dia, gitu ya. Nanti dia bikin supermarket untuk kebutuhan semua karyawannya, gitu. Oke. Sampai sakit lagi, sampai orang meninggal dia bikin pemakaman. Nah itu konglomerasi biasanya bikinnya. Nah semua bisnis itu kan dikuasai, gitu ya. Termasuk nanti perbankan, orang karyawan dia butuh pinjaman, dia bikin itu, gitu bank, gitu. Jadi, nah itu yang diatur sekarang dengan persaingan usaha, gitu. Nggak boleh ada satu orang atau satu tim lah, gitu ya. Perusahaan menguasai semua aspek bisnis, gitu. Jadi misalnya di bisnis tepung sampai nggak ada kompetitornya. Nah sampai nggak ada kompetitornya, termasuk let's say minyak, gitu, minyak goreng nih yang lagi rame nih, gitu. Nah nggak boleh satu orang nguasain semua marketnya, gitu. Karena kalau kayak gitu bisa terjadi kartel. Jadi satu orang yang bisa nentukan harga tuh mau berapapun. Nah, Tidak sedangkan sehat kalau ya perusahaan. nggak sehat, betul. Tapi kita nggak ke KPPU kan? Enggak. Enggak. Ya, tapi itu ada aspek salah satu yang harus diperhatikan di merger dan akuisisi, gitu. Tapi ada batasan nggak bang? Setiap perusahaan itu bisa melakukan merger dan akuisisi berapa perusahaan? Itu ada batasan nggak bang? Kalau batasan sih hanya diatur di ini ya, hanya diatur di persaingan usaha. Penguasaan marketnya seperti apa, gitu. Dia nggak boleh jadi menguasai pasar atau jadi dominan sehingga dia bisa menentukan harga ke masyarakat, gitu ya. Nah, tapi kalau merger akuisisi kan intinya itu kan investasi si pembeli kan, gitu. Investasi si pembeli, misalnya ya bisa juga saya analogikan lagi, saya kasih contoh misalnya dia perusahaan tambang nih. PTA dia perusahaan tambang, dia gali tambangnya bagus, dia profit bagus. Terus mungkin sebelahnya ini lagi kesulitan keuangan. Izinnya ada, lahannya bagus, tapi ternyata dia kekurangan modal untuk produksi batu baranya misalnya, gitu ya. Nah si A bilang, wah saya lagi untung banyak nih. Dia bilang ke pemilik B, mau nggak dilepas ke saya? Let's say 70%, kamu masih 30%, duduk aja saya yang kerjain, gitu. Nah di situ biasanya dia pindah nambah. Itu akuisisi terjadi biasanya. Berarti yang dibatasi lebih ke persaingan usahanya ya bang, bukan ke berapa bisa merger dan berapa bisa akuisisi perusahaan, gitu ya bang? Iya betul. Tapi nanti juga paling juga tambahan kalau tergantung bidang usaha tertentu yang harus persetujuan institusi, gitu ya. Yang ada yang nggak boleh bersamaan dengan bidang usaha yang ini, gitu, dalam satu perusahaan. Betul. Oke. Terus kemarin kan aku baca di undang-undang PT tentang merger akuisisi bang. Itu nggak ada penyebutan merger ataupun penyebutan akuisisi kan? Penyebutannya penggabungan, peleburan, terus pengambil alihan, gitu. Nah sedangkan dalam ketentuan umum di undang-undang itu kan ada pengertian tersendiri peleburan apa dan penggabungan itu apa. Betul. Nah sebenarnya yang masuk di merger ini apakah peleburan dan penggabungan atau salah satu dari dua itu bang? Iya, jadi benar merger akuisisi itu lebih ke bahasa asing sih ya, ke bahasa asing. Sama lah di Indonesia itu kita sebenarnya nggak ada istilah kontrak. Coba cari di KUHP nggak ada tulisannya kontrak. Hanya ada perjanjian dan perikatan. Ya, gitu ya, nggak ada kontrak. Tapi kita sering bikinnya kontraknya ya. Sama merger akuisisi juga gitu. Di kita itu kalau merger itu sebutnya penggabungan, kalau akuisisi itu pengambil alihan. Nah, pengambil alihan itu juga didefinisikan di situ biasanya ada perubahan kontrol, gitu, perubahan mayoritas, gitu. Oke. Terus lebih dalam lagi, aku mau tanya gimana sih sebenarnya teknis dari merger dan akuisisi bang? Tapi ini mungkin bakal dalam banget ya bang untuk teman-teman pahami gitu. Mungkin bisa di permukaan lah bang, boleh bagi-bagi. Nanti kalau mau lebih dalam magang aja sama kita ya. Oke, boleh ya. Di A. Siap. Boleh nanti. ANS atau ANSS. ANSS ya. Oke, bisa. Iya. Jadi mungkin sebelum masuk ke situ, mungkin yang kita bicarakan sekarang ini lebih ke akuisisi saham ya, akuisisi perusahaan gitu ya, di perusahaan tertutup lah kurang lebih. Nah, jadi ada juga akuisisi aset. Akuisisi aset, malah akuisisi itu sebenarnya beli gitu, pengambil alihan gitu kalau di bahasa Indonesia kan tadi ya. Jadi bisa saya beli ada punya hamparan tanah besar 100 hektar gitu ya. Bisa aja saya mau beli akuisisi asetnya aja gitu.
itu punya perusahaan tapi saya beli asetnya aja. Tapi yang saya coba paparkan di sini mungkin yang akuisisi sahamnya gitu. Nah, untuk sederhananya ya, mulai akuisisi sederhananya itu biasanya itu kan yang pasti terjadi negosiasi dulu. Ketemu saya dengan Mbak Dena. Bener ya Dena ya? Iya. Tak lupa. Nah, misal saya ketemu Mbak Dena bilang, Bang Alan, saya punya perusahaan apa nih, pengennya bilang misal properti deh. Saya punya perusahaan properti, saya lagi develop nih sama keluarga, ada lahan misalnya sekian ribu meter gitu, pengen bikin klaster nih gitu. Tapi waktu bikinnya izinnya segala macam, asetnya itu atas nama satu PT punya keluarga gitu ya. Nah, di situ kan kita negosiasi. Oh, boleh tuh gitu kan. Emang mau minta berapa gitu. Memang mau dilepas berapa sih sahamnya di PT? Saya masuk, nanti keluarga kamu sisa berapa sahamnya di situ? Itu sih pasti terjadi awalnya. Orang bisnis itu bisa ketemu di mana aja, di coffee shop, mereka di resto ngomongin begitu ya. Gitu. Dan berapa lama aja ya Bang negosiasinya? Iya, kalau yang awal gitu biasanya cuma casual kan. Ya itu casual, nanti dia hanya ngomong, oh yang penting kita kapan kita mau transaksi, kamu butuh investasinya kapan, berapa nilainya, udah kita kunci dulu di situ. Nah biasanya nanti mulai si calon buyer ini, biasanya mulai cari lawyer deh gitu. Dokumennya apa? Biasanya kita tuangkan hanya nota kesepahaman sama MOU aja. Karena kan simpel intinya aja kan. Berarti Arselan mau beli invest di perusahaannya keluarganya Mbak Dena gitu ya. Nanti dikasih 70% saham, nilainya let's say 5 miliar gitu. Ya gitu. Jadi kita hanya tuangkan di MOU gitu, di MOU. Nextnya gimana? Nextnya biasanya MOU itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah nanti ada non disclosure agreement atau confidentiality agreement lah, perjanjian kerahasiaan. Karena kan ketika saya mau masuk di situ, saya minta lihat dokumen dong gitu. Nah proses ngecek dokumen itu yang namanya due diligence biasanya gitu. Nah nanti due diligence, terus ini saya langsung ngecoba ini dulu ya. Nanti due diligence biasanya ada pengikatan dulu. Kenapa ada pengikatan PPJB gitu ya? Ternyata akuisisi mayoritas di suatu PT tertutup gitu kan harus diumumkan koran dulu 30 hari. Diumumkan apakah ada kreditur yang keberatan atau karyawan yang keberatan. Nah, syarat-syarat itu dilengkapin. Misalnya harus persetujuan menteri tertentu gitu ya di bidang usaha tertentu. Nah, ketika PPJB selesai, compliance-nya udah lewat, baru biasanya AJB. AJB itu kita jual beli, baru jual beli sahamnya. Setelah jual beli sahamnya, kita langsung dapat pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM-nya. Ya habis itu udah terjadi, baru kita umumin lagi post acquisition gitu. Udah sah ya Bang habis itu? Iya, tapi panjang, kelihatannya simpel tapi panjang prosesnya. Ini baru permukaan aja. Iya. Maksudnya ya Bang. Yes. Terus terkait dengan negosiasi nih Bang, itu nggak ada batasan waktunya kan Bang? Seperti layaknya perjanjian biasa aja kan? Iya, tapi biasanya gini. Di agreement di MOU atau di PPJB di MOU itu biasanya udah dituangkan kita maksimal negosiasi bulan depan ya. Karena ketika orang mau jual satu usaha dia, mungkin kan dia udah desperate, I need investor gitu. Saya butuh investor. Ini bisnis bisa selamat kalau ada investor bulan depan. Karena saya udah ada yang DP mau beli properti tadi, misalnya Mbak Dani bilang, Pak kalau nggak saya bangun ini bulan depan, saya digugat orang banyak nih. Nah berarti kan negosiasi terkunci di situ kan. Berarti kita udah harus deal bulan depan nih, kapan mau masukin uang gitu. Oh gitu. Dia lebih ke terkunci karena keadaan negosiasinya sih. Terus ini Bang, dalam in case si kreditur itu yang tadi ada pengumuman koran kan Bang. Yes, ya, nah terus ada kreditur yang keberatan Bang. Terus prosesnya gimana Bang kalau ada yang keberatan? Nah kalau kan sebenarnya kita umumkan kan itu ke karyawan dan para kreditur. Nah kalau karyawan itu sendiri udah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau apabila terjadi pengambil alihan, karyawan itu ditanyakan bisa milih mau ngikut dengan pemilik mayoritas baru atau pengen diterminate gitu. Nanti ada hitungannya sendiri di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, nanti bisa lihat deh pas ada sesi tentang ketenagakerjaan ya. Lagi Bang. Oh lagi. Nanti ada pesangonnya kali 1 atau kali 2 gitu, nanti diperhatikan aja. Nah, kalau mengenai kreditur sendiri mungkin nggak dijabarkan ya. Tapi keberatan itu intinya gini, kalau memang ada kreditur kan keberatan kekhawatirannya gini. Misalnya ada teman-teman Mbak Dena itu ya kemarin misalnya
ada, oh ini saya supply semen kemarin, kita masih konteksnya tadi nih misal properti, Iya. udah supply semen, kan taunya kontraknya Mbak Dena nggak kenal saya. Iya. Ketika saya masuk jadi mayoritas pasti kan temannya nanya, itu siapa, Mm-mm. bener nggak punya kemampuan bayar nggak? Mm-mm. Nah, Bosley itu kan memang ujung-ujungnya komersial ya. Ujungnya komersial. Ketika saya datang saya bilang, ini background saya akan bayar Anda ketika investasi ini keluar, saya akan sebagian sisihkan langsung Anda gitu. Jadi mostly yang penting nanti mungkin entah dituangkan dalam satu perjanjian, tapi itu harus diselesaikan selama 2 mingguan lah setelah itu. Dalam pengumuman itu kan 30 hari. Oke. Terus ini terkait dengan legal auditnya Bang. Iya. Itu kan pasti si buyer juga udah tahu kan. Setelah di audit ternyata ada yang apa aja permasalahannya gitu yang Iya. di perusahaan itu. Nah itu ada nggak sih Bang kriteria suatu perusahaan itu apa ya layak untuk dibeli kayak gitu? Apakah Abang sebagai legal auditor juga kan di situ itu punya andil Bang untuk mempengaruhi buyer? Oke, nah sebenarnya gini, kalau kita kirim proposal itu, kita selalu bikin disclaimer bahwa kita akan audit, tapi kita bukan pengusahanya lah, kita nggak memberikan opini terkait keputusan komersial, gitu, commercial decision itu kita nggak akan terlibat, tapi yang akan kita berikan hanya sebatas kita legal audit, ya hanya ini aja, hanya opini tentang hasil audit legal aja yang kita berikan gitu ya. Nah biasanya gini, namanya legal auditor kan gini. Kalau saya analogikan gini ya Mbak Dena, misalnya mau beli mobil, mobil second nih, mobil bekas nih, ada teman jual, beli mobil nih, mobil second nih gitu. Wah ini bagus nih pokoknya, nggak pernah nabrak, mesinnya diservis rutin, AC-nya bagus segala macam. Kan orang jualan kan pasti gitu dong. Nah terus Mbak Dena kan bilang, wah aku nggak pernah ngerti mobil nih gitu. Siapa yang percaya gitu ya, kan kalau nggak walaupun periksa. teman dekat kan pasti kan namanya pengen tahu ya supaya kita nggak ribut ke depannya. Saya cek ya mobilnya ya. Nah Mbak Dena mungkin kurang, misalnya nggak hobi otomotif nih, kurang tahu. Ya udah cari apa ya namanya, montir lah, cari montir di bengkel terdekat. Mungkin bayar uang tertentu. Mas boleh nggak cekin itu mobil? Yang tahu otomotif, mungkin dia akan cek misal, oh bannya bagus bener kata temannya, mesinnya mungkin ya 80% lah gitu, terus AC-nya kayaknya harus dibersihin deh, ada nambah biaya lagi 1 juta deh gitu. Nah misalnya bodinya mungkin masih ada baret-baret, nanti ada nambah begini deh gitu. Nah dari situ kan badannya setelah calon pembeli bisa ada bayangan lah ya, kira-kira layak apa enggak nih mobil buat aku beli gitu ya Bang. Keputusan belinya di mana, di montir atau di mana nih? Terpercaya. Gitu kan putusannya. Tapi kita sebagai legal auditor itu yang montir itu tadi, kita bilangnya ada risiko begini gitu, mau diambil nggak gitu. Nah oke, berarti cukup di legal audit dan mungkin memberikan konsultasi juga ya Bang, permasalahan seperti ini dan mungkin konsekuensinya seperti apa di kedepannya gitu. Betul. Tapi ujung-ujungnya tuh concernnya begini, ujung-ujungnya itu concernnya itu adalah gitu. Misal saya investasi 10 miliar tapi saya harus perbaikan segala macam, ternyata dengan harapan misalnya orang investasi kan ngarep untung kan gitu. Ini bisnis bisa prospek bagus, dari taruh 10 miliar bisa jadi 50 miliar nih gitu. Tapi ketika hasil auditnya bilang, oh ini ada masalah, misalnya let's say tadi mobil, Mbak Dana beli mobil 100 juta, oh ini nambah 1-2 juta aja udah beres nih mobil. Ya pasti kan mungkin dibeli atau nawar ke teman kan, ini gue beli tapi ini potong 2 juta ya, harus benerin ini, betul kan? Nah tapi kalau misalnya ini mobil beli 100 juta tapi benerinnya aja udah 50 juta, ya ngapain dibeli? Ya sama gitu, perusahaan juga gitu analoginya. Jadi commercial decision-nya tetap di sana, tapi di prakteknya ujung-ujungnya kita pasti ditanya sih, Pak menurut Bapak lanjut apa enggak gitu. Nah tinggal itu soft skill lawyer-nya lah, cara nyampaikannya gitu ya. Paling misalnya kita bilang ya keputusan di Bapak lah, tapi menurut kami kalau Bapak invest gini, chance misalnya ada sengketanya, izinnya mungkin nanti bulan depan dicabut gitu, ya nggak worth it Pak, Bapak invest di sini. Paling kayak begitu. Tapi kita paling verbal aja ya, jangan tertulis. Nanti salah legal opini kita malah dia laporin lagi kita kan. Nah itu dia Bang, kaitannya dengan itu juga aku mau tanya. Tadi kan sebenarnya juga udah ada legal audit yang mempengaruhi ya, pasti akan mempengaruhi si buyer akan jadi membeli atau tidak gitu kan Bang. Nah semua
udah ada legal audit, buyernya juga udah kayak menganggap itu it's okay, bisa dibeli gitu, layak untuk saya beli gitu. Setelah itu dibeli, terus pernah nggak Bang timbul sengketa gitu di Iya. kemudiannya gitu? Iya betul, Ada bisa kasus saja. gitu Bang? Ada. Jadi memang bisa nanti auditornya terlibat. Jadi memang kalau dalam nerbitin satu legal due diligence, so kita batasan itu selalu kita taruh di halaman pertama. Saya mengecek ini gitu. Jadi sekarang misalnya gini, kita audit legal itu kan dikasih dokumen ya, dikasih dokumen, tolong dicek gitu. Nah, kita bikin disclaimer, dokumen yang diserahkan oleh si target company ke kita asumsikan itu benar, nggak ada pemalsuan. Kan bisa aja data yang dikasih ke kita palsu. Kita kan bukan investigator atau detektif yang Iya. dikasih kita harus ngecek lagi ini asli apa enggak gitu ya. Kecuali ada QR code-nya. Sekarang surat-surat pemerintah udah mulai ada QR code-nya, bisa kita oh ini valid gitu. Tapi mungkin kalau dulu sebelum zaman QR code itu kita dikasih dokumen palsu, pemalsuan sekarang kita nggak tahu kan gitu. Ketika kita bikin satu report yang oke ini bagus, ini layak gitu, ternyata banyak yang palsu gitu, pemalsuan. Gitu, ada unsur penipuan, ada unsur pidananya, bisa saja terjadi gitu. Jadi gini, misalnya audit itu kadang di post acquisition itu kan auditnya kan bukan cuma legal tuh gitu. Nah mungkin kalau kayak bisa bilang biasanya yang terlibat tuh 3 profesi lah gitu ya. 3 profesi ya. 3 profesi biasanya nanti ada audit legal, audit keuangan, itu finance biasa termasuk tax juga, pajak, sama audit teknis lah gitu ya. Ini kan harus match nih, harus sinkron gitu. Misalnya di laporan keuangannya, dia bikin data-data laporan keuangannya yang wah seolah bagus banget nih, sophisticated banget. Ternyata kita cek legalnya, enggak, ini aset bukan punya dia. Ternyata secara legal, ini baru sewa kok. Nah gitu. Ini sertifikatnya, bener sih nama dia, tapi sertifikatnya aja lagi dijaminkan ke orang kayak gitu. Oke. Berarti nggak cukup cuman legal audit aja ya Bang yang ada dalam suatu proses M&A itu. Karena kalau misalnya yang tadi yang udah Bang Ellen sebut tuh ada apa yang audit tekniknya itu nggak terpenuhi, tapi ternyata hasil legal audit dan juga financial due diligence-nya bagus, ternyata nggak dicek kan tadi di tekniknya. Nah itu bisa jadi makanya itu disclaimer kita itu penting sekali ya kalau kita kirim proposal untuk beri jasa hukum terkait audit itu. Makanya kita bilang kita nggak bisa bikin commercial decision, kita nggak bisa kasih input itu karena aspek keuangannya mungkin kita nggak menguasai, termasuk aspek teknisnya ya, apalagi teknisnya bisnisnya tuh sangat spesifik gitu loh misalnya. Oke. Terus Bang, kan episode podcast yang sebelumnya itu kan ada PKPU kan Bang, bareng sama Bang Hendy. Nah, terus aku jadi kepikiran, kalau misalnya suatu perusahaan itu sedang dalam PKPU gitu perusahaannya, nah itu apakah bisa melakukan perbuatan hukum kayak merger dan akuisisi gitu Bang? Iya. Sebenarnya bisa, tapi mungkin proses PKPU-nya selesai dulu. Tapi biasanya itu yang pengalaman saya ya, gitu ya. Jadi biasanya itu nanti si debiturnya itu bilang dalam proposal perdamainya itu bilang bahwa akan ada masuk investor. Akan ada masuk investor, kita akan dapat fresh money. Uang itu akan digunakan untuk membayar ke para kreditur di dalam PKPU itu, gitu. Nah, tapi memang proses biasanya sih akuisisi ya. Biasanya kan orang investor, oke, ini perusahaan dalam keadaan sulit nih PKPU gitu ya. Oke, kamu ada utang berapa tagihannya misalnya 50 miliar. Oke, saya masuk di sini, saya akan bantu 50 miliar, mungkin 60 miliar plus 10 untuk operasional gitu ya. Saya dapat berapa persen saham di sini? Apakah 100%? Apakah saya dapat hanya 90? Pemilik lama pengen bertahan 10 gitu. Biasanya part of negosiasi untuk proposal perdamaian sih gitu. Berarti tetap bisa ya Bang, meskipun nanti jatuhnya si perusahaan yang debitur dalam PKPU-nya ini ternyata merger ke perusahaan lain, tetap bisa asalkan disetujui dalam proposal perdamaian itu. Betul, ya Bang? karena gini, semangatnya tuh gini, kita membeli entah itu merger entah itu akuisisi, yang kita take over atau yang masuk ke perusahaan si buyer ini adalah aset dan liability-nya. Jadi nggak cuma asetnya, ini perusahaan punya tanah besar, punya pabrik, punya bisnis ini, nggak cuma itu, tapi utangnya, tanggung jawabnya kan juga diambil alih sebenarnya gitu. Jadi termasuk dalam saya itu. Tapi saya belum pernah nemuin misalnya tengah-tengah PKPU, dalam proses PKPU dia langsung restrukturisasi gitu. Tapi biasanya bagian dari itu proposal. Nanti setelah ini kita akan ada akuisisi gitu sih. Oke.
Kalau dari yang perusahaan pernah M&A yang ditangani sama Bang Elan nih, kira-kira ada yang menarik nggak sih Bang? Oh, menarik sih ya. Susah juga nih ngingetnya nih yang mana yang menarik ya. Banyak banget ya Bang. Tapi memang yang pernah pengalaman ya mungkin kalau di awal-awal dulu kita serunya tuh misalnya perusahaan misalnya kalau kebun atau tambang nih gitu. Biasa pada saat audit kan kita juga misalnya dulu mungkin kalau sekarang kita bisa research sengketa itu melalui portal SIPP-nya pengadilan setempat ya gitu ya. Kalau dulu kan kita masih manual tuh minta surat keterangan bebas perkara di pengadilan itu. Nah, biasanya kita ke site visit juga tuh gitu. Kita ke site disuruh jalan-jalan deh kan gitu. Padahal kerjanya misalnya saya pernah tuh waktu itu untuk kebun kakao tuh. Wah, jadi karena di Ambon gitu. Perjalanannya udah jauh gitu ya. Perjalanan udah jauh ke Ambon. Tapi ternyata kita ngajukan waktu itu ke pimpinan kantor waktu itu, saya butuh trip untuk bolak-balik kurang lebih ngajuin 4-5 hari karena satu hari saya sampai terbangnya aja udah 4-5 jam gitu kan. Terus saya sampai sana besok pagi baru saya ajukan. Iya kalau keluar satu hari surat keterangannya baru keluar besoknya lagi. Jadi saya spare waktu gitu kan. Ternyata prakteknya pas sampai sana pagi dimasukin, sore udah boleh diambil tuh suratnya tuh di 3 pengadilan tuh. Udah masih ada 3 hari nih, ya udah gue jalan-jalan deh. Oke, gitu ya Bang. Iya. Berarti nyambi ya Bang ini. Sambil menyelam minum Apa waktu itu? Air sungai sih di Ambon ya, sama air pantai ya. Oke. Mungkin jangan dulu deh. Ini yang tadi kan di awal Bang Elan itu kan konsennya dagang. Iya, S1-nya. Iya, betul. Terus kalau aku sendiri, penjurusannya. Aku sendiri kan pidana Bang, mungkin banyak juga teman-teman yang konsennya itu misalnya perdata atau ketenaga kerjaan atau agraria gitu Bang. Nah itu bakal lumayan menghambat gak Bang nanti untuk misalnya kita mau fokus di bidang M&A gitu, misalnya pas jadi lawyer? Oh iya, enggak sih sebenarnya. Karena semua kalau pada saat terutama untuk kita ngaudit ya karena kan yang kita pelajari itu kan semua aspek legal bisnis nih gitu ya. Dalam satu bisnis tuh misalnya ya balik lagi misalnya contoh entah properti, entah tambang gitu ya. Itu kan semua aspek kita pahamin. Mulai dari aspek perdatanya dia, ada nggak dia utang piutang dengan pihak lain gitu. Ada hukum pajaknya juga. Mungkin kita nggak harus dalam gitu kan nanti banyak di financial auditor. Tapi setidaknya kita tahu lah apa sih compliance dia punya NPWP nggak sih gitu. NPWP-nya sama nggak dengan alamat dia gitu. Kalau beda KPP kita kan ada note-nya bahwa NPWP dia di sini, tapi alamat terdaftar di sini. KPP dia bayar pajak kemana gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya, aspek hukum pajaknya ada. Terus untuk aspek hukum pidananya bisa aja ketika kita mau akuisisi perusahaan target ternyata lagi ribut pidana gitu. Misalnya dia melaporkan direksinya yang misalnya ada penggelapan uang perusahaan gitu, mungkin ada sengketa, kan kita harus paham juga. Kenapa harus paham misalnya? Karena kita akan jelaskan ke klien kita misalnya yang calon buyer ya. Kita bisa jadi, nah lawyer itu bisa dapat 2 market gitu lah, tapi nggak bisa dua-duanya, pasti conflicting. Nah bisa dapat kita marketnya si calon buyer, bisa juga kita dapat marketnya si target company gitu. Karena kita protect juga dong. Kamu mau audit gitu, jangan bikin audit asal-asalan gitu. Kami ada jawabannya semua gitu. Nah ternyata pidananya, nah kita jelaskan juga kalau kita mau menguasai pidana, kita jelaskan juga ke calon buyer misalnya. Oke, kita pernah laporan ini, prosesnya sampai sini. Itu tapi nggak terkait dengan bisnis misalnya kayak gitu-gitu. Nanti ada aspek tata usaha negaranya juga, misalnya terkait izin tambangnya gimana? Udah ngajukannya bener nggak? Karena kan pengajuannya syarat administrasi di peraturan itu kan, nah itu untuk jadi legal untuk melakukan due diligence gitu ya. Itu tuh harus baca aturan tuh nggak cuma stop di undang-undang lah gitu kan. Kalau kita hukum undang-undang kita pelajarin, nanti PP-nya, peraturan pemerintahnya, karena pelaksananya itu di peraturan menteri. Bahkan kalau kita lebih rajin lagi kita baca di perdanya gitu, bener nggak, comply nggak dia gitu. Nah itu tata usaha negaranya. Bisa jadi gini, kok izinnya tiba-tiba keluar nih, sedangkan syarat-syarat administrasinya gini, bener nggak, valid nggak kayak gitu. Oke, dibilang valid ya, tapi suatu hari kita sampaikan ke buyer, suatu hari bisa di-challenge loh sama orang karena compliance-nya nggak tertib gitu. Tiba-tiba keluar, takutnya ada maladministrasi atau apa kayak gitu. Oke, berarti Dan dulu bikin SIM
Ujian atau langsung jadi SIM-nya? Ujian. Oh iya benar, Tapi- berarti administrasinya benar ya? Harusnya bener bang. Oh iya oke. Masa SIM saya mau dicabut ya? Oh, Jangan lah. iya betul. Nah tapi kok konteksnya itu pribadi ya, kalau konteksnya perusahaan, Ya, itu dia. itu yang harus dijaga gitu. Berarti melihatnya jangan dari sisi bisnis aja ya bang, mungkin lebih ke perikatan perdata atau mungkin berhubungan dengan company itu lebih ke bisnis. Tapi di dalamnya tuh kompleks bidang-bidang hukumnya sekali, kompleks betul. ya bang. Betul, ada tata usaha negaranya, ada niaganya, ada pidananya, kayak gitu sih. Oke. Ini Bang Elan ada saran nggak Bang buat teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau masih fresh graduate mau menyiapkan jadi lawyer dan tertarik pada M&A gitu Bang, mau fokus di M&A, kira-kira yang harus dipersiapkan tuh apa aja Bang? Oke, yang harus dipersiapkan ya. Jadi sebenarnya saya memilih jalur ini ya, awalnya tuh begini, saya cerita aja deh ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya pas saya udah mulai tadi apply kerja itu, kenapa saya memilih ke corporate? Karena kan jadi kadang kita pada saat masih kuliah gitu kan kita selalu dibilang, wah nanti kita sidang harus berantem sama orang gitu, harus saling menjatuhkan gitu ya, harus marah-marahan, belum apa kayak gitu, lah harus lawyer harus begitu gitu. Nah bayangkan saya, nah ini corporate kayaknya kerjanya ya kerja auditor aja gitu kan, sama bikin dokumen transaksi jangan lupa. Jadi bukan cuma auditor, nanti negosiasi transaksinya kita terlibat gitu. Mungkin kalau jual beli komoditi biasa gitu, satu jual beli mobil gitu, mungkin ya orang satu paper satu lembar aja udah jadi gitu. Tapi kalau perusahaan ini kan banyak nih, panjang gitu. Saya dokumen transaksi aja bisa puluhan dalam satu transaksi akuisisi, bisa puluhan dan bisa tebelnya ada yang 50 halaman gitu ya. Nah, jadi masuk ke corporate mungkin di jalur yang teman-teman yang nggak suka ribut nih gitu, yang biasanya kayak bisa kerjanya di komputer, tapi ya adalah negosiasi ada. Tapi uniknya itu kalau di transactional lawyer merger akuisisi ini, pengalaman saya ributnya ada, negosiasi itu ribut, saling sebel tuh ada gitu. Tapi mau mereka ribut di meeting agak marah gitu, tapi tujuan mereka tuh sama transaksi ini terjadi, si investor untung, si penjual juga untung gitu. Walaupun nah beda kok kita di sidang di pengadilan nih, lu kalah atau gue yang kalah, lu menang atau gue yang menang gitu. Berantemnya itu bener-bener tujuannya salah satu menang, tapi kalau di sini tujuannya itu sama-sama cuan dong, sama-sama untung. Settle ya Bang berarti. Iya gitu. Jadi ya mungkin ya teman-teman yang mungkin nature-nya gue nggak bisa marah-marahan nih sidang nih, tapi sangat excited untuk ngebantuin transaksi ini. Ini salah satu cukup menarik sih bidang ini sih gitu. Oke, M&A cukup menarik ya Bang. Cukup seru kok, cuman ya saya begadang aja gitu karena nah transaksi itu nggak ada yang mau lama gitu. Kayak tadi di awal saya udah bilang, Pak Dena butuh investor, berarti kan butuhnya cepat. Iya. Nih investor juga nggak mau kehilangan opportunity dong. Ketika ada orang butuh, gue harus cepat invest dong gitu. Nah, yang di audit ternyata PT-nya ini si target company-nya udah didiriin tahun 70 nih. Kan kita harus baca kronologis legalnya itu dari tahun 70 sampai itu. Tapi dia bilang, bisa nggak itu dikerjain 2 minggu udah ada report ke saya. Kita udah begadangnya deh gitu, nggak tidur itu. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik itu bisa mulai dengan magang di ANSS. Boleh. Nanti belajar pengalaman-pengalaman M&A dari situ ya Bang. Boleh. Memahami buyer dan segala yang harus cepat-cepat itu bisa lewat betul, magang ya. Betul. Oke sih, mungkin cukup itu aja Bang yang mau aku tanyain terkait dengan M&A dan segala keriuhannya hari ini. Makasih banyak buat Bang Elan udah mau hadir sebagai pembicara dalam podcast kami 9am Knowledge. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi ya Bang kita. Siap. Baik itu di siapa tahu tiba-tiba saya jadi lawyer di ANSS. Boleh. Temennya ada kan tadi kan? Oh, ada Bang. Oke. Kalau gitu makasih banyak buat Bang Elan. Good luck ya. Ya jatuh Bang. makasih banyak buat Bang Elan dan makasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini pada episode ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Terima kasih. Good luck ya, 9am. Good luck. Thank you. Ngasih edukasi ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke keluarga kalau
IP ini kalau kita daftarkan ternyata satu, merek ini legal secara hukum gitu kan, kita dilindungi, merek kita dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, kita bisa melisensikan kembali produk kita ke orang lain, bisa menjual, bisa menghibahkan gitu, bisa memberikan wasiat juga atau warisan kepada anak cucu kita nanti gitu.